Oke, kita lanjutkan untuk instruksi berikutnya. Hari ini saya akan mau menjelaskan mengenai instruksi shift register pada PLC Omron dengan aplikasi CX Programmer. Nah, shift register atau disingkat SFT itu digunakan untuk menggeser bit dalam area memori. Penggeserannya dilakukan dari bit terendah ke bit tertinggi. Nah, shift register ini memiliki dua parameter, yaitu starting word dan end word. Starting word dan end word harus dalam data area yang sama. Data akan digeser mulai dari starting word ke end word. Starting word harus lebih kecil atau sama dengan end word. Jika tidak, maka program akan error. Nah, maksud dari starting word dan end word ini kita harus menyamakan atau starting word itu nilainya lebih kecil dibandingkan dengan end word. Kemudian instruksi SFT memiliki 3 masukan. Yang pertama ada data input, shift input, dan reset input. Nah, ketika data tersebut, yang pertama ada data input, itu merupakan masukan yang menentukan nilai bit yang akan digeser. Kemudian shift input digunakan untuk menggeser bit, dan reset untuk mereset area memori menjadi 0 atau kembali ke awal. Oke, lanjut. Nah, gambarannya seperti ini ya, sehingga ada 3 input, starting word dan end word. Nah, di sini ada penjelasannya. Apabila data input dalam keadaan off, maka saat shift input diubah dari off menjadi on bit yang digeser bernilai 0. Jika data input dalam keadaan on, maka saat shift input diubah dari off menjadi on bit yang digeser bernilai 1. Nah, maksud dari data input dalam kondisi off itu tidak akan diubah ya. Sedangkan data input itu harus on terus. Sehingga pada saat data input on, maka shift input ini bisa merubahnya menjadi nambah satu seperti itu. Kemudian jika reset input on, maka seluruh bit dalam register akan menjadi 0 semuanya. Nah, seperti itu ya. Jadi untuk gambarannya seperti ini. Nah, di sini ada di starting word mulai 128, end word-nya 130. Maka ketika mulai dari bit ke 0 sampai ke bit 15, maka setelah bit ke 15 akan lanjut ke 128, channel ke 128. Maka channel 129 ini bit ke 0 sampai ke 15, setelah bit ke 15 129.15, maka berganti menjadi 130.0 seperti itu. Nah, ini digambarkan apabila data input bernilai 1, maka di sini akan menggeser bitnya. Nah, nanti kita praktekkan. Nah, untuk contoh programnya seperti ini. Nah, pada saat rangkaian ini starting word-nya, maaf ya, ini seharusnya 200. Jadi starting word-nya 200 dan end word-nya juga 200, maka alokasinya hanya sebesar 16 bit. Ya, berarti 0 sampai 15. Nah, lalu coba masukkan data on 1 kali, lalu data off 3 kali. Lalu on 2 kali, maka dapat dilihat pada bit kelima 2 dan 0 bernilai 1 atau set, dan pada bit keempat 3, 2 bernilai 0 atau reset. Pada word 200 sebagai kontak normally open agar dapat secara mudah untuk dilihat. Oke, langsung kita praktekkan. Nah, di sini saya sudah mempersiapkan untuk contoh shift register.
Nah, ini saya jelaskan, ini ada data input, ada shift input, sama reset. Nah, nanti kita coba ketika kita berikan trigger atau bernilai 1, nah, apakah bekerja. Sedangkan kalau data input ini saya beri 0, apakah bisa menggeser bit. Seperti itu. Nah, di sini saya berikan clock ini agar saya tidak perlu memberikan trigger secara terus menerus. Ini secara otomatis. Oke, langsung kita simulasikan. Oke, nah ini apabila saya kondisi 0, data inputnya kondisi 0, dan yang menggeser itu adalah input yang kedua ini atau shift input ini, kita coba apakah bit tersebut akan menggeser. Nah, di sini terlihat bahwa apabila data inputnya ini tidak diberikan trigger atau nilainya 0, maka bit tersebut tidak akan menggeser. Nah, apabila data inputnya ini diberikan nilai 1 atau on, nah maka bit tersebut akan bergeser. Nah, seperti ini. Nah, seperti itu. Nah, sehingga pada saat nilai sudah, ini kan saya input ke 200 dan outputnya juga 200, sehingga hanya saya memakai 16 bit saja. Jadi bit ke 0 sampai bit ke 15 ini. Jadi kalau di total adalah 16 bit. Seperti itu. Saya reset. Nah, maka kembali ke 0. Oke, seperti itu saja. Apabila ada yang perlu ditanyakan atau mungkin masih belum paham, seperti biasanya silakan cek di kolom komentar dan ditanyakan. Terima kasih.